Shalom, sahabat Ruang Omi. Jumpa lagi kita dengan cerita baru lagi. Ya, cerita baru ini berhubungan dengan seseorang yang lumayan viral, ya, khususnya di dunia perskincarean. Kamu pasti tahu siapa, dan kamu pasti tahu beritanya bagaimana. Ayo kita bahas di Ruang Omi, bahas tipis-tipis aja, ya, nggak usah sampai ke akar-akarnya, karena kita tidak tahu akarnya, karena kita tidak tahu hati seseorang, ya, karena kita hanya mengenal kulitnya. Oleh sebab itu, bahas yang luar-luar saja, bahas yang kulit-kulit saja, tetapi yang mungkin masih bersinggungan dengan kita, ya, masih ada sedikit sangkut pautnya sama kita. Ya, masih di Ruang Omi, ya. Kira-kira setahun 2 tahun lalu, ya, mungkin banyak orang menyayangkan, lo kok dia pindah, lo kok dia begini. Oh, pasti asumsinya banyak, pasti itu karena bisnis itu kan. KTP-nya ganti, masa sih? Iya, tapi ganti nggak ya? Oh, banyak, rame banget itu itu. Sementara yang sana bilang, kami dapat teman baru. Semoga lah, banyak sekali ya saudara-saudara kita dari sebelah. Luar biasa, bangga, bahagia, ya, karena dapat satu teman baru. Orangnya lumayan terkenal lagi. Tapi baru-baru ini dapat surat dong. Gak cuma dapat surat teguran, ternyata langsung beredar di media sosial. Surat pemecatan. Segitunya, ya. Kenapa tuh? Kita nggak tahu, apa bayarannya kurang, apa nggak tahu. Tapi yang jelas alasannya kenapa dari biasanya, kenapa surat itu keluar? Salah satu yang menjadi boomnya adalah dia tetap pergi beribadah. Akhirnya ada rasa syukur, ya nggak sih, bagi kita yang seiman, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pasti bilang, puji Tuhan ya, ternyata hanya sertifikat, tapi dia katanya diam-diam tetap ke gereja. Mana bisa meninggalkan cinta kasih Tuhan, ya ampun. Memang enak rasanya tuh gimana gitu loh, meninggalkan cinta kasih Tuhan Yesus itu, ya. Apalagi kalau cintanya dari dulu, mau sampai kapan gak cinta lagi kepada Tuhan Yesus? Sampai kapan gak mau lagi menyanyi, memuji dia? Aduh, itu berat banget loh, saudaraku. Dan kita belum dapat pernyataan apapun dari si orang tersebut, dari si beliau yang sudah di-ultimate, sudah disingkirkan, sudah mendapat bom waktu meledak, sehingga seluruhnya tahu. Nggak tahu bagaimana perasaan orang-orang di luar sana, yang sebelah sana. Ini sayangnya, pasti bilang tuh, sayangnya. Tapi kita bilang, syukurlah, puji Tuhan, anak Tuhan kembali, kan gitu, ya. Dan kita nggak tahu penderitaan apa yang dapat. Ya mungkin kita tahu satu hal yang ini pura-pura tahu aja deh. Dia dulu pengen lebih terkenal, ya, dengan cara seperti itu, ya, pergi dalam kumpulan orang-orang banyak supaya bisnis lancar. Itu dia, ya. Aneh emang, aneh ya. Tapi bagi kita aneh, bagi mereka enggak. Bagi mereka itu adalah permainan dunia. Tapi pada akhirnya, ya, mungkin dia mendapatkan tekanan perasaannya sendiri, ya. Mungkin dia tidak mendapat kebahagiaan. Boleh saja dia viral, ya, boleh saja. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak sana. Dan mungkin juga setelah dia masuk ke sana, ya, dia tidak mengikuti jejak teman-teman yang lain itu, ya, yang menjelek-jelekkan Kristen, yang menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, ya.
Kan begitu biasanya. Kalau masuk ke sana harus menjelek-jelekan Tuhan Yesus supaya viral ya. Dan dia tidak melakukan itu ternyata. Dia cuma di ruang bisnisnya. Sehingga tidak mendapatkan tepukan, tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan support. Akhirnya dia balik. Ya, dia balik ke gereja. Nah, saudara-saudaraku, gereja ya, bukan gedungnya sih, tapi ruang dalam hati Yesus. Gereja itu artinya keluar dari gelap masuk kepada terang. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Memang kasih sayang Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, jadi janganlah mencari sesuatu di luar Tuhan Yesus. Kurang apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu yang punya dunia, yang punya kuasa, yang punya semua kebaikan, yang punya semua kemewahan apapun ya, yang kau minta itu Tuhan Yesus punya ya. Hanya saja ya, memintanya harus dengan ini caranya. Minta sesuatu kepada Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk peduli kepada banyak orang. Niscaya kamu dipakai oleh Tuhan ya, seturut dengan kekuatanmu tentu saja. Jangan minta sesuatu yang sangat besar tapi kamu tidak kuat menahan berbagai hantaman. Kan setiap sesuatu yang besar pasti ya beban pekerjaan itu besar. Dan kalau kamu tidak kuat menahan beban pekerjaan yang besar tapi pengen sesuatu yang besar, ya nggak bisa lah ya. Oleh sebab itu balik kepada Tuhan dan mengaminkan semua kebaikan Tuhan, itu yang paling penting. Allah turut bekerja ya. Mau bikin apa kamu? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi engkau yang mengasihinya. Mengasihinya berarti mengasihi sesamamu. Ketika kamu baik, ketika kamu diberikan kelimpahan, kamu juga harus sampaikan kepada orang lain bahwa semua itu bukan karena kehebatanmu, tapi karena Allah di dalam Yesus yang hebat. Maka jangan heran kamu akan diberikan kebaikan, kamu akan diberikan kelimpahan. Jadi jangan pernah takut ya. Syukurlah yang terhilang kembali ya. Kita jangan bilang akhirnya balik juga, nggak usah gitu. Kita paling bilang anak Tuhan sudah kembali, puji Tuhan. Yesus tangkap dia ulang. Yesus panggil lagi, Yesus pilih lagi untuk menjadi anaknya. Puji Tuhan, tangan Yesus masih terbuka untuk memeluknya, mengasihinya. Gitu jadi anak Tuhan ya. Nggak usah bilang-bilang yang lain lagi, karena itu akan membuat dirimu jatuh. Artinya nggak usah ambil aura negatif di luar sana ya. Cukup bilang puji Tuhan, anak Tuhan sudah kembali. Mari kita mengasihi Tuhan, mari kita bekerja mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, Dia mengasihi kita, hidup kita diberkati dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan itu membuatmu bahagia. Yes atau yes, amin atau amin. Terima kasih sudah menonton. Semoga tontonan kali ini mendatangkan berkat bagimu, membuka wawasanmu, walaupun itu baru setipis tisu, tapi percayalah kasih sayang Tuhan Yesus tebal, tidak terukur. Sampai jumpa di channel Ruang Omi untuk kita bicara hal-hal yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.